Kisah Sayyidah Aisyah dituduh selingkuh dikenal dalam sejarah Islam sebagai tragedi Al-Ifki, berita bohong. Peristiwa ini merupakan salah satu ujian terberat bagi Rasulullah SAW dan keluarga beliau yang akhirnya diabadikan dalam Al-Quran. Sebagai pelajaran tentang fitnah dan kesucian. Satu awal mula, tertinggal dari rombongan. Peristiwa ini terjadi setelah ekspedisi militer perang Bani Mustalik. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, rombongan berhenti sejenak di malam hari untuk beristirahat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha keluar dari tandunya untuk suatu keperluan. Namun ia menyadari kalungnya jatuh dan hilang. Beliau pun kembali mencari kalung tersebut. Sementara itu, para pembawa tandu mengira Aisyah sudah ada di dalam karena tubuhnya yang ringan, dan mereka berangkat meninggalkan lokasi. Ketika Aisyah kembali, rombongan sudah pergi jauh. Ia memutuskan untuk berdiam diri di tempat berharap ada yang menjemputnya, hingga akhirnya ia tertidur. 2. Pertemuan dengan Safwan bin Mu'athal. Keesokan paginya, seorang sahabat bernama Safwan bin Mu'athal yang bertugas di barisan belakang untuk mencari barang yang tertinggal menemukan Aisyah. Karena mengenalinya, Safwan langsung mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Safwan menundukkan pandangannya, mendekatkan untanya agar Aisyah bisa naik, dan menuntun unta tersebut dengan berjalan kaki hingga mereka berhasil menyusul rombongan di Madinah pada siang hari yang panas. 3. Menyebarnya fitnah Al-Ifki. Kedatangan Aisyah yang dituntun oleh Safwan dimanfaatkan oleh kaum munafik, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia mulai menyebarkan gosip keji bahwa telah terjadi perselingkuhan di antara keduanya. Berita ini menyebar dengan cepat di Madinah. Aisyah sendiri pada awalnya tidak tahu tentang gosip ini karena ia jatuh sakit begitu tiba di Madinah. Namun, ia merasa ada yang aneh karena Rasulullah SAW tidak selembut biasanya saat menjenguknya. 4. Kebenaran terungkap. Setelah mengetahui fitnah tersebut dari Ummu Mistah, Aisyah sangat terpukul dan meminta izin pulang ke rumah orang tuanya, Abu Bakar Asy-Siddiq, untuk menenangkan diri dan mencari kepastian. Rasulullah SAW pun mengalami masa sulit. Beliau bermusyawarah dengan para sahabat, namun belum ada wahyu yang turun untuk menjelaskan perkara ini. Hingga akhirnya, Rasulullah mendatangi Aisyah dan berkata, "Wahai Aisyah, jika engkau tidak bersalah, Allah akan membebaskanmu. Namun jika engkau melakukan dosa, bertaubatlah kepada Allah." Aisyah yang sangat sedih menjawab bahwa ia hanya berserah diri kepada Allah, seperti kesabaran Nabi Yakub alaihissalam. 5. Turunnya wahyu, surah An-Nur. Tak lama kemudian, turunlah wahyu yang membebaskan Aisyah dari segala tuduhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah An-Nur ayat 11-21. Ayat 11 menegaskan bahwa berita itu adalah bohong, Al-Ifki, dan dilakukan oleh sekelompok orang.